Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, pada episode 16 ini kita akan berbincang-bincang tentang kebudayaan umat dalam bidang seni dan budaya. Kira-kira apa sih pandangan Islam itu sendiri dalam bidang seni dan budaya itu? Iya, seni budaya atau kesenian ya, Kesenian. memang menjadi salah satu aspek atau dari 7 aspek kebudayaan yang sebenarnya juga sangat penting, ya, tidak kalah penting dari aspek-aspek lain. Karena manusia ya, secara naluriah, secara alamiah punya kecenderungan kepada keindahan. Dia diciptakan oleh Sang Pencipta yang Maha Indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu Maha Indah dan menyintai keindahan. Maka manusia ciptaannya juga punya kecenderungan serupa. Maka lahirlah ya, seni budaya, kesenian-kesenian ya, dalam masyarakat kita, termasuk di kalangan umat Islam. Memang ada yang berpendapat, ya tidak sedikit ulama mengatakan seni budaya itu haram katanya. Ya, betul. Ya bisa benar, bisa tidak benar. Kalau seni budaya itu mendorong kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, ya dia menjadi negatif. Tapi kalau seni budaya, kesenian seperti tadi, seni tradisi Sumbawa yang dilantunkan oleh kawan-kawan dari grup seni tradisi Sumbawa ini, ya, saya tadi tangkap sedikit Itu maknanya syairnya, itu syair ukhrawi itu. Nah, sekali maknanya. artinya apa? Menjadi alat dakwah. Maka Islam memandang ya, kesenian itu bukan seni untuk seni. Tidak seperti, mohon maaf, di masyarakat barat, l'art for art. Ya, bernuansa bahasa Prancis, art is for art, seni untuk seni. Ada di sisi kebebasan. Maka lahirlah seni musik, seni tari yang sebebas-bebasnya, yang mengeksploitasi aurat dan lain sebagainya, yang akan mendorong kepada kemaksiatan. Tapi kalau seni religi, seni Islam, ya seni yang berisikan pesan-pesan keagamaan yang mendorong seorang manusia, penikmatnya, pendengar dan penontonnya ke arah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpendapat bahkan bisa jadi wajib seni sebagai alat dakwah ya. Itulah kira-kira pandangan Islam. Jadi Islam tidak seperti yang dipahami melarang, membenci kesenian. Tapi seni bisa menjadi sarana dakwah dan sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang Maha Indah. Bahkan saat Rasul hijrah ke Madinah disambut dengan lagu Thala'al Badru, itu kan seni sekali itu. Bagaimana memberi semangat untuk dakwah Islamiyah yang lebih besar. Apalagi arti dari nasyid salawat itu bagus ya. Yaitu elegi, pujian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke Madinah, disambut apa? Badru, bagaikan bulan purnama yang menyinari, yang mencerahi. Dan itulah nanti ya membuat Madinah yang dulu Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu Madinah yang Diterangi, menerangi, mencerahi ya. Dan jadilah agama ini sebagai agama pencerahan bagi manusia. كيف يمكن أن يؤثر الإسلام أو كيف يمكن أن يتأثر بالسوشيال ميديا أو بمواقع التواصل الاجتماعي؟ لأن الفن له تأثير كبير في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في هذا العصر. Ya, Ustazah Nurul Huda dari Palestina ini bertanya tentang bagaimana ya, walaupun akan kita jawab pada segmen berikutnya, tentang bagaimana seni bisa membawa dampak ya, kepada ya pengembangan, peningkatan kualitas hidup masyarakat ya, seperti itu ya. Bisa coba kita tunda pertanyaan ini nanti pada segmen yang ketiga ya.
tentang persoalan bagaimana. Tapi kembali ya, jadi Islam sangat-sangat ya mendorong kesenian, tapi kesenian yang positif, kesenian atau seni budaya yang bisa membawa manusia kepada mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Begitu kita dengar musik-musik religi, bahkan seni baca Al-Quran, tilawatul Quran itu ada yang mengatakan seni gitu. Ya, seni tilawatul Quran kalau kita dengar luar biasa ya. Mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hati kita, dan banyak lagi, sehingga seni ini adalah bagian dari kebudayaan yang harus ditingkatkan, dikembangkan oleh umat Islam. Maka perlu lahir ya, pekerja-pekerja seni Muslim di umat Islam Indonesia ini. Dipersembahkan oleh Bang Din, kalau bicara tentang seni ini, mengapa? Tapi tahu nggak artinya tadi itu? Ya nggak tahu, jelas. Ini contoh seni tradisi dari Sumbawa yang tadi sepintas syairnya. Kalau tidak salah, nanti kalau kita meninggal mati, bawalah bekal ya, Masya Allah. yang cukup. Luar biasa itu. Iya. Jadi kalau nenek mati, tahu bahasanya, musiknya tadi juga menyentuh kalbu, bisa membangkitkan ketakwaan. Iya. Bisa mendorong kita untuk menyiapkan diri. Gitu. Iya, Nah, itu contoh. Di daerah-daerah lain ada juga Pasti seni, ada. karya seni serupa. Iya. Ya. Nah, ini kan tadi seni yang bagus ya, Bede ya. Tapi mengapa Islam itu harus menerapkan aturan-aturan supaya manusianya ini tidak kebablasan? Iya, kalau tidak ada aturan, ketentuan, batasan, manusia bisa sebebas-bebasnya. Maka agama itu ya membawa pesan-pesan agar manusia jangan sebebas-bebasnya. Di bidang seni, kalau diterapkan paham kebebasan, liberalisme, tadi sudah saya katakan, seni untuk seni, bisa nanti syairnya, Seni gitu ya. ya syairnya penuh dengan ya kata-kata, ucapan yang membangkitkan syahwat. Ditambah lagi seni gerak, seni tari, lenggang-lenggong, goyang-goyang, yang kemudian membangkitkan syahwat. Iya. Atau mungkin bukan itu, ya banyak sekali ya contoh-contoh, termasuk film. Iya. Kebetulan ini anggota komunitas Orbit banyak banyak bintang film, pemain film dan sinetron. Kebetulan saya beserta teman-teman yang lainnya berkiprah atau berkecimpung di bidang seni dan budaya. Nah, menurut BD, dari perspektif Islam, apa hikmah terbesar yang kita bisa ambil dari seni budaya, dan kenapa seni budaya itu sangat penting untuk kita semua? Jadi mengapa ya bisa berdampak ya? Ya, ajaran Islam tadi sudah saya katakan berulang-ulang kali, ya, seni sebagai ekspresi keindahan, tentu dampaknya itu agar manusia yang punya perasaan, yang punya hati nurani, juga bisa merasakan keindahan itu. Kalau hati kita nyaman, tenang, merasa indah, ya, insya Allah juga akan berdampak kepada
karya kerja dan perbuatan kita di bidang-bidang lain. Ya. Dan Islam sebenarnya tidak membatasi, kecuali seperti yang saya katakan tadi, jangan nanti karya-karya seni yang membangkitkan syahwat, membuka aurat, karena dampaknya nanti akan negatif. Karena terbiasa melihat tayangan-tayangan dan film-film porno, apalagi anak-anak remaja nih, seusia anak-anakku semua, akan kecanduan. Dan kalau sudah itu susah untuk dibenahi. Maka di pesantren modern internasional di Malela ini boleh pakai HP, tapi hanya 2 jam. hari Ahad dibatasi 2 jam ya. Tapi untuk belajar, telepon orang tua, belajar, cari informasi ilmu. Apa dampak Islam, nilai-nilai Islam terhadap perkembangan seni, besar dampaknya. Kalau umat Islam, khususnya seniman, budayawan, pekerja seni, mau mengambil nilai-nilai Islam itu dalam mengembangkan karya seninya. Alhamdulillah, di banyak negara, di Indonesia, seni yang Islam itu mulai dikembangkan. Ada film-film dakwah, berasal dari novel-novel yang berisikan pesan dakwah. Ada dulu alumni Al-Azhar, Habibur Rahman nulis ayat-ayat cinta, dijadikan film. Novel, penulis novel. Ada Ketika Cinta Bertasbih, dari novelnya juga, dan kemudian bisa memberikan pelajaran, bisa memberikan pesan kepada penonton, kepada penikmatnya, dampaknya nanti dia akan ikut. Oleh karena itu perlu muhasabah, kita melakukan introspeksi. Penting sekali. Apalagi kalau musik-musik yang kemudian membuat kita melakukan muhasabah tadi itu Sebagian lagu Roma Irama katanya. Judi, muhasabah, jangan terjebak judi. Begadang, jangan begadang. Tanpa perbuatan baik, boleh begadang tapi diisi dengan tahajud. Lagu-lagu bimbo Tuhan. Lintas zaman itu. Kalau kita dengar luar biasa ya. Engkau dekat, aku dekat, engkau dekat. Kalau kita dekat pada Allah, Allah juga dekat pada kita. Itu contoh karya-karya seni Islami yang mengantarkan kita kepada taqarrub ilallah dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan oleh My name is Elvia Dinanti. I'm from 12th grade. How is the relationship between religion and arts and culture in the changing role of current era? Oh. Thank you. Ini Elvira, siswa SMA kelas 12 di PMI Diamal. Please sit down. Bahasa Inggrisnya fasih. Ya, alhamdulillah mereka sejak kelas 8 SMP, kelas 2 SMP nggak ada lagi bahasa Indonesia, hanya bahasa Arab untuk pelajaran-pelajaran agama dan bahasa Inggris untuk baik natural sciences, social sciences. Tadi bertanya tentang gimana hubungan antara Islam, agama, khususnya Islam dengan seni. Hubungannya baik-baik saja. Hubungannya sangat erat. Karena Islam adalah agama yang menyeluruh. Prinsip dasar Islam tauhid. Menyatukan, termasuk penyatuan ilmu pengetahuan, penyatuan antara manusia, alam, dan sang pencipta, membawa
hubungan antara Islam dengan seluruh aspek kebudayaan, termasuk seni budaya. Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dengan kebudayaan. Inilah Islam. Jadi agama yang membawa paham integrasi, integralisme, bukan separatisme gitu. Nah, yang kedua, dan oleh karena itu, ya, maka Islam membawa dasar-dasar atau nilai-nilai dasar untuk sebuah bidang tadi itu. Apa dasar untuk kesenian? Sudah banyak kita sebutkan tadi. Haruslah seni yang mendorong kepada ibadah. Haruslah seni yang bisa mendorong seorang manusia untuk dekat dengan Sang Pencipta. Haruslah seni yang bisa mendorong manusia bisa menjalin hubungan dengan sesama. Maka ini hubungan-hubungan ini ya akan dapat dikembangkan kalau kita berpegang teguh pada nilai-nilai tadi itu. Maka ya, seniman, budayawan Muslim sebenarnya tidak ada halangan untuk berkreasi. Bahkan harus mengembangkan kreativitas seni, namun tetap dalam koridor ya, nilai-nilai Islam tadi itu. Ini alhamdulillah Mbak Indah, santri Pemida Melela sekali setahun, khususnya kelas 12 baru ya, yang naik dari kelas 11. Dia punya aktivitas tahunan, ya, dulu namanya Pergelaran Kreasi Seni Santri. Oh, Masya Allah. Sekarang sudah pakai bahasa Inggris, berubah jadi SAC, Santris Art Creativity. Kreativitas seni santri. Mereka berkreasi sendiri, berbagai macam penampilan, biasanya di awal tahun, di auditorium. Dan tentu ya, diharapkan karya-karya seni mereka itu ya mencerminkan nilai-nilai Islam ya. Dan selama ini ya sudah beberapa tahun ya, alhamdulillah karya seni mereka itu tidak keluar dan tidak melanggar ya. Ini sebagai sebuah ajang ya belajar dan pelatihan. Jika mereka nanti ada jadi seniman, maka lahir seniman-seniman Muslim. Di sini gitu. Udah soleh, kreatif. Oh Idaman. iya, tentu karya seni yang Islami itu, yang religi itu akan lahir dari seniman yang juga taat beragama. Kalau seorang seniman kemudian taat sholat, sholatnya baik dan benar, khusyuk, ketika dia berkreasi, itu akan otomatis melahirkan karya-karya seni yang bernafaskan agama ini. Karena dia sering menunaikan ibadat, wah lahirlah puisi-puisi yang juga Islami dan religi gitu. Ya, baik Kang Hendra, mungkin tadi kita kembali ke segmen 1 tadi ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan tadi. Lupa dijawab tadi. Karena waktu singkat ya memang dampak dari media sosial media dalam kasus ini luar biasa. Dia menjadi media ya, komunikasi, dan tentu ya seni itu bisa negatif, bisa positif. Memang banyak ya karya-karya seni di sosial media itu yang negatif, tapi juga tidak sedikit yang positif. Maka media sosial, teknologi tidak harus kita benci. Cuma kita harus berkemampuan menjadikannya sebagai sarana kebaikan. Media sosial untuk penyebaran kreasi-kreasi seni yang positif akan menjadi sarana dakwah yang sangat efektif. Maka yang negatif itu harus kita hindari. Dan inilah tantangan bagi generasi muda Muslim, bagi remaja Muslim dan Muslimah untuk cerdas dan beretika dalam menggunakan media sosial gitu. Metro TV. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.